Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Wanti, pendeta yang melayani di Jemaat Mantaren 1, Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu, dan kami percaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Saya akan bacakan satu ayat bagi kita di ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan membenci pelanggaran dan kejahatan setiap orang yang berbuat pelanggaran atau kejahatan tentu harus menerima konsekuensinya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang selalu memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Lalu ia datang kepada Tuhan Allah untuk bertobat dan mengakui segala yang salah yang telah dilakukannya. Firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari nubuat Nabi Mika kepada bangsa Israel sebagai suatu peringatan atas perbuatan, atas perilaku yang salah, perilaku yang menyimpang yang diperbuat oleh suatu bangsa dan juga para pemimpin dan nabi-nabi palsu. Tapi Allah memberitakan dan menyampaikan seruannya melewati Nabi Mika bahwa pengampunan, dan ia menjanjikan suatu zaman yang penuh dengan harapan, dan ia menjanjikan suatu zaman yang baru pada saat itu ketika Yerusalem, khususnya Sion sebagai pusat kerajaan damai yang Tuhan gambarkan setelah peristiwa kehancuran Yerusalem, reruntuhan Yerusalem akibat dari keberdosaan dan pelanggaran suatu bangsa. Nah, pada saat itu penderitaan akan berakhir dan menjadi suatu zaman di mana pemulihan akan terjadi yang Tuhan anugerahkan ketika manusia mau menyadari kesalahannya. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, jangan pernah kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena dunia seringkali menawarkan beragam hal yang terkadang jika kita tidak berhati-hati, kita bisa saja menyimpang dari jalannya Tuhan untuk memperoleh suatu jawaban atas pergumulan hidup kita. Kita diingatkan untuk tetap setia di jalannya Tuhan, sekalipun ada ilah atau Allah lain atau kekuatan-kekuatan lain yang ditawarkan kepada kita untuk menyelesaikan persoalan kita, dan tanpa kita sadari kita menyimpang dari iman kita kepada Tuhan. Biarlah dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita tetap akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Itulah seruan Nabi Mika untuk semua bangsa, terlebih kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Yang kedua, firman Tuhan ini diberitakan bagi dunia dan kita saat ini
bahwa nubuatan Nabi Mika ini disampaikan bahwa Allah adalah Mesias yang akan digenapi bagi dunia, yang akan membuka kesempatan bagi kita untuk tetap hidup dalam kedamaian dan keselamatan, mewujudkan kerajaan damai, yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Artinya ketika kita setia di dalam Tuhan dan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya, maka percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan pengharapan janji kerajaan damai itu boleh kita alami di tengah-tengah dunia ini, terlebih kehidupan kekal yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Mari kita bersyukur atas setiap hari yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur terima kasih. Engkau Allah yang baik atas kehidupan kami. Biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu selamanya dan seterusnya. Tetap setia kepada Tuhan dalam menjalani setiap hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh pendengar yang setia mendengarkan renungan harian ini. Hidup kami dilimpahi, dianugerahi dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi jemaat GKI Pilang. Tuhan memberkati jemaat kami. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpahi kehidupan jemaat Tuhan di Pilang. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka, memberkati setiap karya kerja dan pelayanan mereka. Terlebih iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan berbuah dalam kasih Tuhan. Mereka senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan setiap kehidupan persekutuan jemaat-Mu. Bila serikat tali persaudaraan semakin kuat dan erat, dan damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa melimpah dalam persekutuan seluruh jemaat-Mu di sana. Demikian Tuhan, Engkau memberkati para pelayan Tuhan, pendeta, penatua dan diakon. Mampukan mereka Tuhan sehat, kuat dan selamat. Bahkan juga Tuhan yang akan memampukan mereka untuk melaksanakan setiap tugas, pekerjaan dan pelayanan mereka. Keluarga hamba-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Tuhan memberkati setiap program jemaat, penata layanan jemaat, bahkan juga program-program pembangunan. Kami percayakan tangan Tuhan bekerja, menolong, menopang dan memampukan mereka untuk menyelesaikan setiap program dan pelayanan jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam sukacita di bulan Desember ini. Kami memperoleh kekuatan, kesehatan, sukacita yang penuh dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami pendeta, Pikaris dan TKS Resort GKI Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.